Nah, jadi begini Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan pendampingan pada Ibu terkait dengan modul ajar yang Ibu buat. Sekarang mengenai bagaimana cara memasuki pembelajaran berdifferensiasi dan kompetensi sosial emosional dalam modul ajar yang Ibu buat. Nah, untuk pertemuan sekarang saya melanjutkan supervisi akademik yang nantinya saya akan melakukan observasi kepada Ibu pada saat pembelajaran ya. Dan tujuan supervisi ini adalah meningkatkan kompetensi Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun tahapannya nanti dalam supervisi akademik yang saya lakukan, yang pertama adalah pra-observasi, kedua observasi, ketiga pasca observasi. Dalam pra-observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Area pengembangan yang hendak dicapai, ketiga strategi yang Ibu gunakan. Nah, untuk yang pertama sebelum saya masuk ke tujuan pembelajaran, saya ingin tahu dulu materi apa yang Ibu gunakan dalam observasi ini, Bu? Baik Bapak, saya menggunakan materi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ya Bu, ya bagus sekali Ibu telah memilih pendidikan Pancasila. Terus tujuan pembelajarannya apa Bu? Di sini adapun tujuan pembelajaran dari pendidikan Pancasila yang saya akan ajarkan yaitu setelah mengamati gambar simbol Pancasila, siswa dapat memahami makna dari simbol-simbol Pancasila tersebut sehingga nantinya siswa dapat mempresentasikan langsung ke depan kelas. Seperti itu Bapak. Berarti nanti Ibu akan lakukan pengamatan lambang-lambang Pancasila. Nah, terus ini Bu, area pengembangan yang Ibu ingin capai itu apa? Baik Pak, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada 2. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas dan memfasilitasi murid dengan nyaman saat belajar. Yang kedua, memandu proses belajar yang efektif dan melakukan asesmen dan langsung umpan balik. Memberikan fasilitas dan menambah kenyamanan siswa ya Bu ya. Iya. Nah, terus dari hal itu apa harapan Ibu nanti? Baik Pak, untuk harapannya mungkin saya mengharapkan siswa itu nyaman dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, terjalin komunikasi positif. Yang ketiga, siswa dapat disiplin. Yang keempat, siswa termotivasi. Berarti ada beberapa harapan yang Ibu capai, yaitu yang pertama siswa nyaman belajar, kedua dengan positif, ketiga siswa disiplin dan siswa termotivasi. Agar harapan ini bisa tercapai, apa strategi Ibu yang akan lakukan atau laksanakan? Yang pertama, siswa nyaman dalam belajar, hal apa? Untuk siswa nyaman dalam mengikuti pembelajaran, saya misalnya mengatur posisi tempat duduk siswa. Misalnya siswa yang tinggi saya dudukkan di depan, dan kemudian siswa yang pendek saya untuk siswa yang tinggi saya dudukkan di belakang, mungkin yang pendek saya dudukkan di depan supaya semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti siswa yang lebih tinggi di belakang itu ya. Ya. Yang kedua, komunikasinya positif dan bagaimana ya akan Ibu? Untuk membangun komunikasi positif, saya melakukan cara yaitu melakukan komunikasi dengan siswa secara baik, menggunakan kata-kata yang sopan dan benar, tanpa menggunakan bahasa yang kasar atau menyinggung perasaan siswa. Nah, terus yang ketiga, tujuan yang ingin capai siswa yang disiplin bagaimana? Untuk membuat siswa disiplin, saya menggunakan cara yaitu mengajarkan mereka menghargai waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik, misalnya saat jam belajar ataupun saat jam istirahat. Nanti pemanfaatan waktu ya Bu ya. Terus yang terakhir yang ingin capai itu termotivasi. Untuk membuat siswa termotivasi yaitu saya membuat siswa itu penasaran.
Jadi mereka akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam pembelajaran, sehingga nantinya proses pembelajaran dapat terjalin dua arah antara guru dan siswa. Nanti Ibu akan meningkatkan pemberian motivasi yang baik kepada siswa dan pemberian komunikasi dua arah itu ya. Ya Bu, itu sudah sangat semoga apa yang Ibu rencanakan dan harapkan berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Nah, terus nanti pada saat belajar di kelas jam berapa Ibu akan mengajar? Mungkin untuk sekarang tidak bisa Bapak, karena mengingat kelas 1-nya pulang jam 11 dan sekarang sudah mau jam, kita mungkin rencananya saya laksanakan besok di jam pertama atau jam kedua. Ya Bu, kalau begitu karena mengingat juga jam pulang siswa kelas 1-nya, sehingga observasinya akan kita laksanakan besok. Nah, terima kasih Bu atas waktunya, sampai ketemu nanti. Terima kasih Bapak. Selamat pagi anak-anak. Berdiri semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Mengucapkan tangan jari. Baik, silakan duduk semuanya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kalian udah pada sarapan? Sudah. Mana kabarnya? Belum. Ya, nanti kalau belum pasti silakan belanja dulu ya. Sekarang sebelum mulai, diam dulu semuanya. Kenapa ribut? Sekarang Bu Guru mau absen kalian ya. Bu Guru mau nanya, ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada berapa orang? Sama? Ya, ada 2 orang tidak masuk ya. Berarti yang lainnya masuk. Baik, hari ini kita mau belajar pendidikan Pancasila. Sudah bawa buku semuanya? Hari ini Bu Guru akan memberi materi tentang Hari ini Bu Guru akan memberi materi tentang Pancasila. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Apa? Apa? Pancasila. Apa artinya? Apa artinya? Panca apa artinya? Lima. Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Ada 5 silanya. Apa saja? Tahu? Satu, apa bunyinya? Apa? Dua. Tiga. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Sudah. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Karena 2 orang tidak masuk, jadi Bu Guru bagi kalian 3 kelompok. Yang di sini menghadap ke belakang. Ini juga menghadap ke belakang. Hadap ke belakang. Hadap ke belakang. Menjadi 1 kelompok sekarang ini. Nah, di sini. Kalian ini jangan
Baiklah anak-anak, karena Bu Guru sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok dan kalian tadi juga sudah bisa menyebutkan apa sila Pancasila. Berapa tadi sila Pancasila? 5. Udah tahu kalian bunyinya apa? Simbolnya tahu? Simbolnya sila ke-1 apa simbolnya? Sila kedua? Ketiga? Keempat? Kelima apa? Bagus. Selanjutnya, Ibu Guru akan memberikan kalian lembar kerja beserta didik. Ini ada gambar simbol dari Pancasila, sila Pancasila. Nanti kalian tulis. Kalau bintang tadi sila keberapa? 1. Apa bunyinya? Apa bunyinya sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalian tulis di sini di bawahnya kalau bintang ketuhanan yang Maha Esa. Ya, paham? Paham? Satu kelompok akan Bu Guru bagikan SKPD-nya. Ya. Tulis di sini. Kalau ini gambarnya, bentuknya apa? Ya. Ayo, ini kalau bentuknya seperti ini, tulis di sini. Ya. Kalau 2, ini kan simbol situ berapa? 2. Kalau kedua apa bunyinya? Kemanusiaan. Ya. Ini sila keberapa punya? Ke-1. Apa bunyinya tadi? Tulis di sini. Tulis ini. Ya, 1. Sini. Angka 1. Selamat pagi Bu Sari. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bapak. Ngomong-ngomong, hari ini Bu Sari mau apa untuk saya hari ini? Baik, Bapak. Hari ini adapun yang akan saya sampaikan sama Bapak untuk untuk menyampaikan beberapa hal mengenai observasi yang sudah kita lakukan waktu ini, Bapak. Bu ingin untuk ngobrol tentang observasi yang kemarin. Ya Bu, kebetulan juga kemarin kita kan sudah habis observasi belum dapat berbicara lebih lanjut karena keterbatasan waktu. Nah, tapi kok observasi waktu ini saya berkoordinasi ke terus masalah apa yang Ibu ingin sampaikan ke saya untuk kita bicarakan hari ini ya. Baik, Bapak. Waktu observasi waktu ini saya mengalami beberapa kendala dalam pas melaksanakan pembelajaran di kelas. Hal pertama yang saya alami yaitu saya mengalami kesulitan dalam membuat siswa itu fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di kelas saya pada saat saya mengajar itu terdapat beberapa siswa yang masih asik ngobrol sama temannya pada saat saya menjelaskan pembelajaran. Ada yang mengganggu temannya, dicolek-colek temannya dari belakang atau dari samping seperti itu, Bapak. Nah, dari hal tersebut saya menjadi
sedikit kesulitan dalam menjelaskan pembelajaran tersebut. Nanti bisa-bisa yang tidak fokus mengikuti pembelajaran tersebut tidak bisa menerima hasil yang maksimal seperti itu. Jadi saya merasa belum optimal dalam mengajar pada saat observasi kemarin itu Bapak. Jadi ya Bu, berarti Ibu merasa kurang optimal kemarin dalam melakukan presentasi di kelas, betul kan? Nah, bisa Ibu ceritakan kembali kurang optimalnya yang gimana maksud Ibu? Nah itu pun yang tidak optimalnya saya dalam mengajar itu seperti saya kurang mampu dalam mengontrol siswa yang ribut itu terutama siswa yang duduk di belakang Bapak. Itu yang sulit untuk saya kontrol untuk bisa ikut pembelajaran dengan baik gitu. Nah untuk siswa yang duduk di depan rata-rata bisa memperhatikan pembelajaran yang saya berikan, namun yang di belakang itu memang sulit untuk saya kasih tahu anak-anak coba diam, sekarang ibu akan menjelaskan ini gitu. Tapi si anak tersebut masih aja berisik, diamnya cuma sedetik aja Bapak gitu. Nantinya ribut lagi, mengganggu temannya lagi seperti itu. Nah di sana yang saya rasa masih kurang seperti itu. Mungkin setelah nanti pikir-pikir lagi mungkin cara mengajar saya yang masih monoton itu aja. Terus mungkin media yang saya gunakan kurang menarik, kurang bervariasi seperti itu Bapak. Oke, berarti ini kurang fokus saja Ibu mengajar. Kita melihat cuma fokus Ibu itu ke siswa yang di depan saja, karena Ibu selama fokus di depan hingga tidak memperhatikan siswa yang ada di belakang. Nah, berarti di sini kurang optimal itu seperti itu. Jadi kan Ibu kurang bisa memfokuskan diri pada kelas yang itu seperti itu intinya. Nah, berarti yang saya ambil kesimpulan sini atau tanggapan saya itu siswanya itu kurang aktif dan kurang motivasi. Terus jadi fokus pengajar di depan, kurang perhatian itu di belakang juga. Kan seperti itu dari Ibu ya? Iya Bapak. Bagaimana cara Ibu untuk dengan cara menghampiri siswanya ke belakang untuk memfokuskan diri seperti itu? Apakah ada usaha seperti itu? Setelah saya melihat dan beberapa lama saya mengajar, ternyata siswa yang di belakang itu masih ribut, masih mengganggu temannya, sehingga setelah saya pikir-pikir kan itu mungkin cara mengajar saya yang kurang menarik atau media yang saya gunakan kurang bervariasi. Selain itu saya juga melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Masalahnya gimana sih seperti itu? Kenapa si anak ini bisa pada saat saya mengajar terus mengganggu temannya, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Nah saya tanyakan kenapa si anak ini tidak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah seperti itu. Mungkin nantinya setelah selesai pembelajaran saya panggil lagi si siswa tersebut untuk itu melakukan saya tanyakan beberapa hal apa sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Mungkin memang punya masalah dari rumahnya, mungkin saya kurang tahu. Nah mungkin dari sana saya akan melakukan kembali pendekatan pada siswa tersebut. Iya, kalau tidak salah tangkap saya berarti sini di siswa Ibu di kelas itu kurang aktif dan kurang motivasi. Terus untuk motivasi kurang aktif dalam proses pembelajaran itu apa yang bisa Ibu lakukan atau waktu itu apa penyebabnya siswa kurang aktif itu? Nah seperti yang saya katakan tadi Bapak, beberapa siswa yang kurang aktif mengikuti pembelajaran atau yang malah tidak fokus ikut pembelajaran di kelas saya pada saat observasi tersebut. Nah adapun cara yang akan saya lakukan itu nantinya adalah misalnya saya mengubah cara mengajar saya,
tidak hanya di kelas saja saya mengajak siswa untuk belajar, mungkin saja keluar halaman saya mengajak siswa itu untuk belajar biar mendapat suasana baru. Mungkin dengan cara tersebut nanti anak akan mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik gitu. Mungkin dari hal tersebut anak-anak akan lebih aktif mengikuti pembelajaran saya dan lebih semangat mungkin nanti, karena tidak hanya di kelas saja dan tidak saya aja yang memberikan ceramah seperti dulu, nanti anak-anak juga saya ikut sertakan dalam pembelajaran yang saya lakukan, Bapak. Berarti dengan itu nanti lebih memperhatikan siswanya, tidak hanya dalam kelas tetapi di luar kelas, memberikan perhatian yang lebih kepada siswa gitu ya. Nah, jadi fokus mengajar di depan atau kurang memperhatikan itu untuk di belakang juga memang seperti itu dalam pengamatan saya lakukan juga itu ya Bang. Nah, terus kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mensiasati hal tersebut? Nah, itu tadi yang saya katakan tadi Bapak, untuk menyiasati hal tersebut, ada anak yang tidak fokus, anak yang mengganggu temannya, saya akan mengubah cara mengajar saya. Selain di kelas, selain yang mengajar di kelas, fokusnya di kelas, saya akan ajak anak-anak belajar di luar juga, Pak, belajar dengan alam gitu, biar anak-anak mendapatkan suasana baru di luar. Dengan cara tersebut nanti anak-anak mungkin bisa kembali fokus belajar, mengikuti pembelajaran. Selain hal tersebut mungkin saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya saya menggunakan media gambar, karena saya kebetulan mengajar di kelas rendah kan Bapak, di kelas 1. Nah, anak-anak tersebut kan sukanya hal-hal yang menarik. Nah, seperti itu. Mungkin dengan cara tersebut akan menyiasati permasalahan yang saya hadapi. Berarti Ibu berfokus pada pembelajaran bukan hanya dalam kelas dan di luar kelas dan menggunakan berbagai media. Ya Bu, bagus sekali ide tersebut Bu. Ibu bisa terapkan pelajaran berikut, semoga siswa Ibu menjadi lebih aktif. Dan untuk permasalahan lagi satu itu Bu, siswa kurang termotivasi. Bagaimana itu maksudnya Ibu? Kurang motivasi bagaimana? Gitu? Anak-anak kurang itu. Nah, anak-anak tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran itu mungkin dari sayanya juga dalam mengajar. Tidak semata-mata menyalahkan anak-anak. Tapi kita sebagai guru saya juga harus refleksi diri, di mananya saya salah, apakah dalam metode mengajar saya seperti tadi yang saya katakan, mungkin media yang saya gunakan kurang menarik. Nah, mungkin saya terlalu fokus mengajar, tidak mengajar aja menjelaskan materi, sehingga tidak memperhatikan siswa, mungkin dia bosan sehingga tidak termotivasi. Nah, dari hal tersebut mungkin nanti saya di sela-sela pembelajaran itu saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking seperti itu. Mungkin dari hal tersebut nanti anak-anak bisa kembali motivasi untuk mengikuti pembelajaran saya di kelas. Berarti di sini Ibu dalam mengajar itu lebih banyak diam ya Bu ya. Kalau dari penjelasan Ibu tadi itu mulai diam dan Ibu sering melihat keluar dan tidak kurang fokusnya kepada siswa itu ketika memulai pelajaran. Nah, sekarang permasalahan seperti itu siswa kurang motivasi dalam pembelajaran. Saya melihat dan sempat mencatat Ibu kurang konsentrasi di kelas. Hingga menurut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut atau untuk mengatasi kekurangan konsentrasi Ibu itu? Mungkin nanti saya akan melakukan refleksi diri kembali untuk meningkatkan pembelajaran saya, sehingga saya bisa mengajak anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas, sehingga nantinya tidak terjadi lagi ada anak yang masih mengganggu temannya saat belajar, dan terus misalnya tidak ribut sendiri, tidak asik sendiri, bermain sendiri Bapak.
Nah, dari hal tersebut saya merencanakan itu. Nah, yang pertama tadi mengajak anak-anak untuk belajar dengan alam di luar. Kemudian saya mengubah metode pembelajaran saya, yaitu menggunakan media pembelajaran lebih menarik, yang lebih bervariasi, Bapak. Yang ketiga, nanti di sela-sela pembelajaran saya ajak anak-anak untuk melakukan ice breaking. Oh, berarti untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu dalam misalnya siswa ada yang sudah mulai bosan, mengajak untuk ice breaking itu ya Bu ya. Ya Bu. Nah jadi dari masalah yang tadi itu menjadi untuk meningkatkan aktif dan motivasi dalam proses belajar itu sehubungan ini ada kan isi ada angka skala Bu. Saya kasih Ibu skala 1 sampai 10. Sekarang Ibu merasa berada di angka berapa? Kalau sekarang saya merasa masih berada di skala 6 mungkin Bapak, karena itu tadi ada beberapa masalah yang belum bisa saya atasi secara maksimal pada saat saya mengajar. Di hasil di angka 6 ya Bu ya. Kalau menurut Ibu masih berada di angka 6 sekarang. Terus apa alasannya Bu? Kenapa masih di angka 6 itu bukan di angka 7 atau 8 gitu? Kenapa apa penyebabnya Ibu merasa di angka 6 gitu? Ya, ada beberapa alasan, yaitu tadi saya masih kurang bisa mengontrol anak-anak untuk tetap fokus mengikuti pembelajaran saya di kelas. Kemudian mungkin saya belum bisa menyiapkan diri secara maksimal untuk mengajar, sehingga itu tadi anak-anak menjadi asik sendiri, bermain sendiri, tidak menghiraukan gurunya menjelaskan pembelajaran di kelas seperti itu. Itu alasannya, Pak. Oh, berarti sini Ibu merasa kurang fokus dan kurang persiapan media mengajar ya. Nah, jadi Ibu lakukan sudah bagus. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan skala dari angka 6 ini menjadi lebih 8, 9, bahkan bisa ke 10 itu gimana tuh lakukan. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan nantinya itu sudah bagus kan. Ingat kira-kira waktu dekat ini yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan skala itu dari 6 ke 10 itu apa Bu? Baik Bapak, tentunya saya juga ingin meningkatkan dari skala 6 itu ke skala yang lebih besar Bapak. Saya juga tidak ingin kan stuck aja di angka 6, pasti saya ingin menaikkan nanti mungkin tidak langsung ke 10, mungkin saya naikkan perlahan-lahan ke 8 dulu seperti itu. Nah, dengan cara tadi untuk mengajak anak-anak belajar di luar dengan tujuan yaitu supaya anak-anak lebih semangat mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu saya mengubah metode media pembelajaran saya lebih menarik agar anak-anak bisa fokus dan bisa ikut serta dengan baik mengikuti pembelajaran sehingga tidak merasa bosan. Nah, yang ketiga itu saya mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking sehingga tujuannya nanti siswa akan lebih kembali lagi semangatnya untuk mengikuti pembelajaran. Dari yang tadinya bosan nanti kembali lagi semangatnya untuk belajar. Berarti Ibu tetap akan mengajak siswa itu belajar di luar sesuai dengan materi yang disampaikan supaya lebih menarik seperti itu Bu ya. Nah, ya Bu, itu sangat luar biasa rancangan Ibu untuk perbaikan kelas. Sekarang apa yang perlu Ibu siapkan untuk mencapai nilai itu dari 6 sampai 8 seperti kata Ibu tadi? Yang saya akan siapkan itu yang seperti saya katakan tadi Bapak, ada 3. Yang pertama itu tadi mengajak anak untuk belajar dengan alam di luar, itu yang akan saya rancangkan. Nah, yang kedua itu mengubah media pembelajaran saya untuk menjadi lebih menarik dan bervariasi mungkin. Yang ketiga, mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran agar tidak cepat bosan untuk mengikuti
berarti maksud ibu itu akan menggunakan media dan menggunakan media video juga, bukan hanya pada media gambar saja seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, keren sekali idenya Bu. Kapan ide atau itu bisa ibu kerjakan atau ibu lakukan? Kapan waktunya? Mungkin secepatnya Bapak, secepatnya saya akan lakukan mungkin dari setelah pertemuan ini, mungkin minggu depan Bapak. Cepatnya minggu depan ya Bu ya. Semoga saya tunggu Bu, nanti untuk minggu depan saya akan lihat juga dengan ke depannya. Semoga apa yang ide ibu ini sampai hari ini bisa terwujud minggu depan. Agar ide ibu lakukan dapat berjalan dengan baik, kira-kira dukungan dari mana yang ibu perlukan untuk tujuan ibu minggu depan itu? Tentu saya juga membutuhkan dukungan. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin saya perlu izin dari Bapaknya untuk melakukan hal yang akan saya lakukan, seperti mengajak anak-anak belajar di luar kelas kan, untuk mengajak anak-anak belajar dengan alam itu saya juga butuh izin dari Bapak Kepala Sekolah. Tentunya dari teman-teman guru juga, rekan-rekan guru, untuk mendiskusikan permasalahan atau hal yang sudah saya capai seperti itu. Dan dari siswa juga saya butuh dukungan Bapak, nanti supaya pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan optimal. Berarti dukungan yang ibu harapkan itu ya ibu butuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan dan siswa juga, seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk rencana itu bisa dilakukan, terus dilakukan? Saya akan hal baik yang sudah saya lakukan saya akan tingkatkan, jika bisa saya tingkatkan lebih, dan hal yang masih kurang saya akan perbaiki supaya bisa lebih baik lagi seperti itu. Biar tidak semakin menurun, tapi nanti bisa meningkat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan supaya lebih berjalan dengan baik. Berarti komitmen ibu akan berusaha memperbaiki diri dalam proses pembelajaran itu ya Bu ya. Nah, kira-kira di mana perasaan ibu saat ini? Saat ini Ya. saya merasa lega karena bisa bercerita dengan Bapak mengenai apa permasalahan yang saya lakukan saat mengajar di kelas. Tentunya di sini saya bisa terbuka ya, bisa bercerita, bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi seperti itu Pak. Berarti sekarang perasaan ibu sudah merasa lega dan nyaman karena sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala dalam diri ibu sendiri. Nah, Iya. terus saya ingin melihat untuk kemajuan dari ide-ide yang ibu bilang dalam program pembelajaran kita sudah sejauh mana perkembangannya seperti itu? Perkembangannya sudah sejauh mana gitu? Maksudnya perkembangannya itu sudah sejauh mana yang bisa ibu lakukan? Perkembangan yang saya lakukan itu sudah sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik setelah saya melakukan observasi waktu niki. Nah, dari setelah observasi waktu niki kan saya langsung bisa dikatakan merenungkan diri ya, melakukan refleksi diri. Itu dah saya kembali bertanya-tanya di mana salahnya, mungkin salah saya dalam mengajar itu di mananya gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu. Terus dari hal tersebut saya berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi, kemudian nantinya bisa saya aplikasikan langsung ke muridnya. Berarti ibu melakukan penenangan diri dan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain gitu. Mas, ya Bu, saya tunggu kabar baik dari ibu untuk hal itu. Baik Bapak.
Semoga apa yang Ibu harapkan dan rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, semoga saya juga bisa langsung menerapkan apa yang sudah saya rancangkan kepada siswa nanti. Semoga Ibu bisa menerapkannya. Ya, Bu, sama-sama saya tunggu dari hasilnya. Terima kasih ya Pak. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, Untuk saat ini tidak ada Bapak. kalau tidak, sekarang Ibu boleh, karena sudah tidak ada yang mau disampaikan atau kita obrolkan lagi, Ibu boleh kembali ke tempat. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu.